Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang akuntansi koperasi syariah. Sejarah koperasi syariah. Pada tanggal 11 sampai 17 Juli 1953 dilangsungkan Kongres Koperasi Indonesia kedua di Bandung. Kongres ini menghasilkan keputusan antara lain merubah Sokri menjadi DKI, Dewan Koperasi Indonesia, dan mewajibkan DKI membentuk lembaga pendidikan koperasi dan sekolah menengah koperasi di daerah. Serta Kongres ini juga mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 1 sampai 5 September 1956 diselenggarakan Kongres Koperasi yang ketiga di Jakarta. Keputusan Kongres membahas mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan Internasional Kooperatif Alliance atau disingkat ICA. Dan sejak 19 Februari 1970, setelah beberapa kali berganti nama Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat Dekopin dinyatakan sebagai organisasi gerakan koperasi Indonesia dan berbadan hukum dan mempunyai tingkatan organisasi di tingkat kabupaten atau kota. Pada masa awal Orde Baru pembangunan koperasian menitik beratkan pada investasi pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu, pemerintah membangun pusat-pusat pendidikan koperasi, Pusdikop, di tingkat pusat dan juga di tingkat provinsi. Saat ini, Pusdikop sudah berubah menjadi Pusat Latihan dan Penataan Perkoperasian atau Puslatpenkop di tingkat daerah. Selanjutnya membahas tentang perkembangan peraturan hukum koperasi syariah di Indonesia. Perkembangan peraturan hukum koperasi syariah dari masa ke masa, maka akan dibagi dalam beberapa periode, antara lain periode kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ada beberapa rujukan yang dijadikan sebagai landasan hukum koperasi syariah pada periode ini antara lain 1. Verordening of the Cooperative merupakan regulasi pertama yang ada di Indonesia. Peraturan ini timbul atas adanya kekosongan hukum akan peraturan koperasi, padahal telah berdiri di berbagai bentuk badan hukum koperasi seperti Koperasi Sebung, Gerakan Budi Utomo, dan Serikat Islam. Yang kedua, Regering Indonesian Kooperatif Nomor 91 Tahun 1927. Pada saat politik balas budi Belanda baru saja didengungkan perjuangan nasionalis berasal dengan keluarnya Regering Indonesian Cooperative Vereniging. Akhirnya penerapan Wording of the Cooperative Vereniging diperuntukkan bagi penduduk golongan 1 Eropa dan golongan 2 Timur Asia. Sedangkan Regering Islam Kooperatif Vereniging hanya untuk golongan 3 pribumi saja. Peraturan koperasi ini tunduk pada hukum adat dan bukan pada BW hukum perdata Belanda. Desakan liberalistik dari pasar tanah air atas bentuknya Belanda pada saat itu membuat kemudahan demi kemudahan yang ditawarkan oleh Regering Islam Kooperatif tidak berarti dan masa saja membuat koperasi di Indonesia sulit berkembang. Hal ini terbukti dari 172 yang tercatat dan 1.540 koperasi tidak tercatat. Makin hari makin menurun karena tidak puas dengan hasil yang dicapai koperasi. Yang ketiga, Allgemeine Regelings of the Cooperative Vereniging Nomor 108 Tahun 1933 yang berlaku bagi penduduk golongan 1, 2, dan 3. Namun di sisi lain, Regering Islam Kooperatif Vereniging
masih berlaku golongan 3 pribumi. Pada masa ini Departemen Ekonomi atas anjuran dari Jabatan Koperasi mendirikan gabungan dari pusat-pusat koperasi di Hindia Belanda yang dinamakan Modern Central, sedangkan usaha penyuntikan dana segar sebesar 25 juta untuk koperasi menjadi gagal dengan keluarnya Ordonance of Island Maslahit yang mudahnya pelaku usaha berkembang dengan menggunakan maskapai andil dan bukan koperasi yang dicanangkan pada saat adanya Allgemeine Regeln of the Cooperative Verein yang berlaku bagi penduduk golongan 1, 2, dan 3. Namun di sisi lain Regeln Island Cooperative Verein masih berlaku golongan 3 pribumi. Pada masa ini Departemen Ekonomi atas anjuran dari Jabatan Koperasi mendirikan gabungan dari pusat-pusat koperasi di Hindia Belanda yang dinamakan Modern Central, sedangkan usaha penyuntikan dana segar sebesar 25 juta untuk koperasi menjadi gagal dengan keluarnya Ordonance of Island Maslahit yang mudahnya pelaku usaha berkembang dengan menggunakan maskapai andil dan bukan koperasi yang dicanangkan pada saat adanya Allgemeine Regeln of the Cooperative Verein. Selanjutnya membahas kedudukan hukum koperasi syariah dalam sistem perkoperasian di Indonesia. Berbincang mengenai sistem perkoperasian di Indonesia tidak lepas dari sistem ekonomi nasional yang berbasis pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bunyi pasal tersebut merupakan landasan bagi demokrasi ekonomi yang secara real diwujudkan melalui kelembagaan koperasi yang dalam hal ini adalah koperasi syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah merupakan bagian dari sistem koperasi nasional sebagai sebuah lembaga ekonomi kerakyatan berbasis syariah dan tentunya juga harus berbasis pada demokrasi ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan hukum koperasi syariah dan sistem koperasi nasional terlihat dalam Pasal 87 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah dan ketentuan mengenai koperasi syariah berdasarkan mengenai prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Meskipun pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang membuat tentang keberadaan koperasi syariah, nama hal tersebut merupakan niat baik pemerintah untuk mengakui secara formal dan menjadikan lembaga ini sebagai dari sistem koperasi nasional. Niat baik pemerintah untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga ekonomi nasional yang bersifat formal juga ditunjukkan oleh berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait yang mengatur kelembagaan ini. Adapun pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah dikenal sebagai KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya yang meliputi antara lain 1. Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota koperasi, dan
Kedua, badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya, koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi bisa disebut sisa hasil usaha atau SHU. Dihitung berdasarkan adil anggota tersebut dalam koperasi. Secara sosiologis, pengertian koperasi syariah sering disebut dengan baitul mal wa at-tamwil karena dalam realitasnya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversial, yaitu baitul ma'al wa at-tamwil. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip koperasi syariah. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka koperasi mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut. Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Kedua, memperkuat konsisten dan konsekuen atau istiqomah di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keempat, sebagai mediator antar penyandang dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Yang kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Dan ketujuh, menumbuhkan perkembangan usaha-usaha produktif anggota. Tujuan koperasi syariah tersebut sesuai norma dan moral Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Prinsip ekonomi syariah antara lain: 1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Kedua, manusia diberikan kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Dan 4, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi yang segelintir orang atau sekelompok orang saja. Prinsip-prinsip dasar koperasi syariah lainnya antara lain: 1. Larangan melakukan perbuatan masyir, yaitu segala bentuk spekulasi jadi gambling atau mematikan sektor real dan tidak produktif. 2. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. Ketiga, larangan gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan atau tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Yang keempat, larangan haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharapkan oleh Islam. Dan kelima, larangan riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan bunga pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi sejenis.
Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis. Di samping memindahi praktik pemerasan, eksploitasi, dan pezoliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang memiliki posisi tawar rendah. Yang keenam, larangan ikhtiar, yaitu menimbun dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Dan yang ketujuh, larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat, serta bertentangan dengan maslahat atau maqasid syariah. Selain itu, koperasi syariah perlu memperhatikan beberapa hal seperti semua kegiatan usaha halal, baik dan bermanfaat. Dalam menjalankan harus dalam sertifikat koperasi usaha-usahanya, sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (MUI) dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, dalam kegiatan usaha produk koperasi syariah berupa investasi atau kerjasama, jual beli, sewa menyewa, jasa hiwalah atau anjak piutang, jasa gadai dan wadiah titipan, khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Dan 4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi yang segelintir orang atau sekelompok orang saja. Prinsip-prinsip dasar koperasi syariah lainnya antara lain: 1. Larangan melakukan perbuatan masyir, yaitu segala bentuk spekulasi, jadi gambling, atau mematikan sektor real dan tidak produktif. 2. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. 3. Larangan goror, yaitu segala transaksi yang tidak transparan atau tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Yang keempat, larangan haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharapkan oleh Islam. Dan kelima, larangan riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan bunga pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antara barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis. Di samping memindahi praktik pemerasan, eksploitasi, dan pezoliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang memiliki posisi tawar rendah. Yang keenam, larangan ikhtiar, yaitu menimbun dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Dan yang ketujuh, larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat, serta bertentangan dengan maslahat atau maqasid syariah. Selain itu, koperasi syariah perlu memperhatikan beberapa hal seperti semua kegiatan usaha halal, baik dan bermanfaat. Dalam menjalankan harus dalam sertifikat koperasi usaha-usahanya, sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (MUI) dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, dalam kegiatan usaha produk koperasi syariah berupa investasi atau kerjasama, jual beli, sewa menyewa, jasa hiwalah atau anjak piutang, jasa gadai dan wadiah titipan. Jadi, kesimpulan dari makalah ini adalah koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan UJKS, Unit Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau syariah. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya.
serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, prinsip koperasi syariah antara lain: 1. Kekayaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan Islam. Ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmuran di muka bumi. Dan 4, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir atau sekelompok orang saja. Fungsi dan peran koperasi syariah. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. Yang ketiga, memperkokoh dan menjadi berkelanjutan perekonomian anggota dan masyarakat muslim melalui kegiatan ekonomi berlandaskan syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.